bahwa kami sebagai mengamankan pelaksanaan peradilan yang berlangsung selama 7 hari. Hingga hari ini tanggal 2 saya hari ini adalah pembacaan permohonan dari pemohon pra peradilan. Permohonannya sudah diterima oleh pihak termohon, sudah diterima. Sekarang dari kuasa pemohon atau prinsipal pemohon, apakah surat permohonan itu mau dibaca atau sudah dianggap dibacakan atau membaca pokok-pokoknya? Gimana? Pada inti-intinya? Terima kasih ya. Teman-teman, jika kami pemohon untuk membaca poin-poin pokok dalam permohonan kami, sekaligus memang mohon sebelumnya ada beberapa angka yang kurang sempurna, tetapi tidak dibaca di dalam permohonan. Silakan kuasa pemohon. Dari sakit bakal pihak termohon yang akan pertama kali kami membacakan permohonan pra peradilan kami. Pra peradilan kami atas nama Victor Johan Lasso berkaitan dengan penetapan tersangka yang dapat dikeluarkan diminati pada tanggal 9 Maret oleh Kepala Satuan Reskrim Resort Kota Manado Polda Sulawesi Selatan selaku penyidik. Kemudian dasar pra peradilan sudah terkait dalam permohonan kami ini. Kemudian berkaitan dengan alasan kronologis fakta serta fakta hukum dalam melakukan pra peradilan dalam permohonan juga. Pertama berkaitan dengan kronologi fakta. Kemudian berikutnya adalah nomor 18 berkaitan dengan fakta hukum. Kemudian sebelum kami masuk pada angka nomor 4 berkaitan dengan alasan yuridis bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan secara sewenang-wenang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh pemohon, izinkan kami yang mulia masuk pada halaman 30. Di situ pada paragraf kedua terdapat ketentuan dalam pasal 63 yang sebetulnya di dalam penjelasan yang bawah adalah pasal 13 ayat 1. Jadi ada kekurangan tulisan dari Di mana? di halaman 30 terus ya. Di dalam paragraf kedua, tetapi dalam penjelasannya itu memang ada 13. Oh, kurang angka 1. Ya, karena kami memang semuanya pasal 13. Oh iya. Gitu ya, dari pemohon ini fakta tinggal 1 tahun kan? Di halaman 30 harusnya 613, artinya terpetik 63. Begitu maksudnya? Iya, karena di penjelasan yang di bawah pasal 613 Penjelasan yang di mana dia? yang di bawah kita. Oh ini di sini ada tertulis pasal 613. Bisa dilanjutkan. Kami lanjutkan pada pokok-pokok dalam permohonan pra peradilan. Pertama, ini dalam kaitannya dengan alasan yuridis bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan secara sewenang-wenang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kami memberikan alasan-alasan itu sebagai berikut. Itu di halaman 32. Pertama, dengan tidak memperlihatkan dan atau tidak dilengkapi surat tugas dan surat perintah penyelidikan, maka tahapan penyelidikan telah bertentangan dan atau tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam pasal 13 junto pasal 5 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Perkap nomor 6 2019 junto bab 2 lampiran 1 Perkap Bareskrim nomor 1 tahun 2022. Di dalam permohonan sangat jelas bahwa di dalam pasal 13 ayat 2 penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan, di mana kami mendasarkan bahwa salah satu karakter dalam proses penyelidikan
adalah hukum acaranya adalah mengandung sifat peresmian. Jadi hal tersebut sangat berbeda. Jadi mana penyelidik wajib semestinya menunjukkan selain tanda pengenalnya, tetapi harus juga menunjukkan surat perintah penyelidikan. Kemudian di dalam PK nomor 6 tahun 2019 itu sangat jelas juga di dalam pasal 5 ayat 1 itu di dalam huruf B disebutkan juga harus ada surat perintah penyelidikan. Kemudian di dalam ayat 2-nya itu sangat jelas juga, kami tidak perlu membacanya lagi. Kemudian di dalam perkara SP itu sangat jelas adalah bahwa berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. Itu perkara SP khusus lampiran 1, perkara SP nomor 1 tahun 2022. Oleh karena itu dengan tidak memperlihatkan dan tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas dan berita penyidikan, maka menurut kami tindakan termohon secara langsung telah melakukan pemeriksaan di lapangan, pemasangan polis lain, pengambilan sampel tanpa dasar kewenangan yang sah, merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan due process law. Kemudian alasan yang kedua, di sini kami mempertegas berkaitan dengan tahapan penyelidikan, berkaitan dengan pengambilan sampel untuk kepentingan pemeriksaan forensik tidak bersesuaian dan atau tidak sesuai dengan prosedur dan atau termasuk bertentangan dengan pasal 55, pasal 56 ayat 1 huruf A KUHP junto bab 2 standar operasional prosedur SOP berkaitan dengan laboratorium forensik pada lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal PKRS nomor 1 tahun 2022 tentang SOP prosedur bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Di situ sangat jelas yang mulia. Pertama di dalam KUHP pasal 55, kemudian di dalam pasal 56 ayat 1 juga sangat jelas. Bahkan di dalam pasal 56 ayat 2 itu semestinya bantuan teknis dilaksanakan oleh kepolisian dan di mana ayat 2 harus meminta bantuan dari instansi atau lembaga lain. Karena ini merupakan pembuktian yang sifatnya scientific evidence, maka hal ini semestinya harus dilakukan, tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan oleh termohon. Dan mohon izin yang mulia, sampai dengan saat ini kami belum melihat hasil atau bukti yang diambil itu seperti apa. Karena menurut kami ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh termohon. Oleh karena itu, di dalam sidang yang mulia ini, jika diperkenankan berkaitan juga dengan syarat prosedur yang telah dilakukan, maka dimohon untuk menghadirkan alat bukti yang diambil yang menurut kami tidak sesuai dengan prosedural. Karena itu juga kami sudah jelaskan sangat jelas di dalam SOP berkaitan dengan prosedur laboratorium forensik sesuai dengan perkara SP. Menurut hemat kami, hal tersebut mengandung dua kondisi yang cacat. Pertama secara prosedural, kemudian secara ilmiah. Karena itu sangat menentukan nasib daripada klien kami dalam hal ini mohon. Oleh karena itu, kembali kami mohon kepada yang mulia untuk dihadirkan di dalam persidangan ini berkaitan dengan alat bukti tersebut. Kemudian alasan berikutnya, termohon melakukan penyidikan dengan menggunakan standar dan prosedur ganda yang semestinya dapat dikategorikan sebagai tindakan semena-mena dan bertentangan dengan hukum acara. Pertama, kami harus mempertegas di sini adanya dua surat perintah penyidikan. Sprindiknya itu ada dua dengan pasal sangkaan yang berbeda, yaitu sprindik dengan nomor dan seterusnya pada tanggal 20 November 2025 dan sprindik pada tanggal 9 Maret 2026. Jadi sprindik ini menjadi salah satu dasar dalam penyidikan, akan tetapi harus ada kepastian hukum dalam menentukan legalitas daripada tindakan termohon. Kemudian selain adanya dua sprindik yang berbeda, itu adanya dua SPDP yang berbeda. Karena SPDP tersebut berkaitan juga dengan pasal sangkaan yang berbeda. Ini yang menurut hemat kami, SPDP ini sangat jelas ada perbedaan tanggal penyidikan, nomor surat, dan pasal sangkaan. Itu yaitu SPDP yang pertama 3
Kemudian subsidiar 99 ayat 1, subsidiar pasal 100 ayat 1. Bahwa perbedaan ini semestinya menurut kami merupakan perubahan fundamental dalam konstruksi dugaan tindak pidana. Karena ada pasal yang sifatnya administratif, yaitu di pasal 100. Oleh karena itu, menurut kami, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bahwa lintasan berkaitan dengan ketentuan ini juga semestinya termohon langsung memahami adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terlebih khusus berkaitan dengan penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar Undang-Undang 1 2003 tentang kitab undang-undang pidana tentang hukum nasional. Itu dalam pasal 13 perubahan itu di dalam pasal 13 ayat 3. Izinkan kami membacakannya. Dalam hal undang-undang di luar undang-undang ini merupakan undang-undang administrasi yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administrasi atau sanksinya harus ditentukan penerapan daripada penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu, ini juga semestinya juga ada di alasan kami berikutnya, tetapi ini telah melanggar asas ultimum remedium. Jadi menurut kami, apa yang dilakukan oleh termohon di dalam melakukan penetapan tersangka kepada diri pemohon sebagai objek permohonan sudah jelas bertentangan dengan asas ultimum remedium yang semestinya terhadap penetapan tersangka tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan. Kemudian izin yang mulia, di dalam standar ganda tersebut juga kami menyatakan bahwa penerapan pasal sangkaan itu saling bertolak belakang. Pertama, pertentangan pasal 98 ayat 1, kemudian 99 ayat 1 dan pasal 100. Kemudian juga di pasal 76 dan pasal 77, di situ juga berkaitan dengan Undang-Undang 32 tahun 2029 karena yang menjadi rujukan terhadap dugaan tindak pidana itu adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2029. Di situ sangat jelas di pasal 76 juga mengamanatkan, menegaskan bahwa ada kewenangan menteri, gubernur, bupati, wali kota dalam menetapkan atau menerapkan sanksi administrasi terhadap pelayan sanksi administrasinya. Kami tidak perlu membacakannya lagi. Kemudian di dalam ketentuan tersebut, maka di menteri, gubernur, atau bupati dan wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan. Oleh karena itu yang mulia, semestinya pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ini harus dijadikan rujukan dulu berkaitan dengan ketentuan tersebut. Terutama juga ada peraturan pemerintah berkaitan dengan nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu sangat jelas di dalam bab 11 berkaitan dengan tata cara penerapan sanksi administrasi perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Kemudian kaitannya dengan berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang diletakkan kepada pemohon dalam hal ini kita sebagai tersangka, itu kaitannya dengan baku mutu air limbah, di mana sebenarnya menurut kami baku mutu air limbah pengaturan parameter teknis metode pengujian itu harus diuji dulu dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 berkaitan dengan tentang baku mutu air limbah. Kemudian peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 13 tahun 2023 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia di bidang pengambilan contoh uji kualitas lingkungan dan pengukuran kualitas lingkungan yang mengatur terkait standar dan metode pengujian kualitas lingkungan termasuk pengambilan sampah air limbah. Kemudian peraturan Menteri Lingkungan Hidup Badan Kendalian Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengelolaan air limbah untuk air limbah domestik. Dikarenakan dugaan yang diletakkan kepada pemohon selaku klien kami itu kaitannya merupakan kualifikasi air limbah domestik, bahwa pada tingkat daerah itu sangat jelas diatur di dalam peraturan daerah Kota Manado nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sampai sekarang masih berlaku. Kemudian
9 Maret dan surat pemberitahuan tersangka tertanggal 9 Maret dengan pasal sangkaan yang berbeda, penerapan sanksi yang berbeda, di mana pidana dan administrasi yang semestinya menurut kami adalah cacat hukum. Kemudian alasan berikutnya yang mulia, tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan semestinya tidak dapat dilakukan secara bersama antara sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal inilah yang menurut hemat kami penetapan tersangka adalah cacat hukum, dikarenakan ada kondisi yang digabungkan oleh termohon antara sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Karena sangat jelas di dalam pasal 76 Undang-Undang Pidana 2009 itu ayat 1 itu harus ada sanksi administrasi terlebih dahulu. Sanksi administrasi ini ada dikategorikan dalam 4 tahapan: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Persoalan sampai dengan hari ini tidak pernah ada pelaksanaan sanksi administratif, dan fakta yang kami dapati semestinya berkaitan dengan legalitas dari instansi yang berkaitan dalam hal ini di bawah naungan pemerintah Kota Manado, yaitu Delta. Kami masih memiliki dokumen yang sah secara hukum dan masih berlaku sampai dengan saat ini, dan nanti akan kita sajikan di dalam persidangan. Kemudian alasan yang berikutnya yang mulia, tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan spesialis yang semestinya wajib menggunakan asas ultimum remedium yang sudah kami nyatakan tadi, di mana hukum pidana sebagai upaya terakhir, karena hal ini bersesuaian dengan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang 32 2009. Kemudian jika dikaitkan dengan KUHP nasional atau yang terbaru, kemudian sebagian telah dilakukan perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Itu sangat jelas di dalam pasal 613 ayat 3. Kami tidak perlu menguraikannya karena kami sudah menjelaskannya tadi, di mana memang semestinya sanksi administratif harus didahulukan sebelum ada penerapan sanksi pidana. Kemudian izin yang mulia, kami juga tegaskan alasan berikutnya berkaitan dengan perbedaan dari pasal 98 ayat 1, 99 ayat 1, serta pasal 100 ayat 1. Terhadap ini memang ada kaitannya sudah dengan substansi materi, tetapi perlu kami uraikan di sini karena ini sangat penting sekali bahwa adanya perbedaan frase antara baku mutu air dan baku mutu air limbah. Persoalan sampai dengan hari ini yang terjadi, yang dugaan diambil sampel oleh pada termohon adalah baku mutu air limbah, bukan baku mutu air. Dengan penetapan yang dilakukan oleh termohon, sehingga menurut hemat kami, dengan ini juga kami mempertegas bahwa semestinya terhadap bukti tersebut harus dihadirkan supaya lebih memperjelas ini yang diambil air atau air limbah, karena sumber yang di sana itu bukan air, tetapi sumber yang ada itu adalah air limbah yang diambil. Kemudian alasan yang berikutnya, tidak dilakukan penyesuaian sesuai dengan amanat bab 36 yaitu pasal 613 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang pidana junto daftar ketentuan pidana serta perubahannya. Kami tidak perlu memulainya yang ini. Kemudian ada satu kondisi juga yang merupakan alasan untuk kami bahwa terhadap penetapan tersangka oleh termohon juga mengandung benturan hukum, karena semestinya jika melihat objek tempat yang dilakukan pengelolaan tempat atau TKP yang dilakukan oleh termohon itu semestinya di bawah naungan Undang-Undang Rumah Susun, di mana Undang-Undang Rumah Susun di sini yang semestinya bertanggung jawab adalah perlindungan penghuni, karena ada organisasi yang secara badan hukum itu dibentuk oleh undang-undang. Hal tersebut sangat jelas yang itu merupakan amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang kemudian oleh peraturan pemerintahnya di peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2023.
Kemudian alasan berikutnya yang mulia, bahwa oleh karena itu dalam semestinya menurut hemat kami terhadap bukti yang menunjukkan bahwa pemohon memberikan perintah berkaitan dengan Formulir 5 tidak memiliki kendali efektif. Jadi kaitannya juga berkaitan dengan kapasitas beliau sebagai general manager, karena di dalam struktur apa yang ada di TKP itu ada posisi yang lebih tinggi, yaitu dalam hal ini perhimpunan pengemudi. Memang di dalam perhimpunan pengemudi ada struktur kepengurusan yang pada saat ini kami nyatakan itu berdiri sendiri. Demikian yang mulia yang menjadi dasar permohonan kami. Yang terakhir kami menyampaikan petitum permohonan kami. Yang pertama, mengajukan permohonan pra peradilan pemohon sebelumnya. Kemudian kedua, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya berkaitan dengan surat ketetapan nomor -2 SPK dan seterusnya tentang penetapan tersangka atas nama Victor Johan Lasut dan seterusnya tanggal 9 Maret 2026 yang diterbitkan oleh termohon. Kemudian ketiga, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya proses penyelidikan terhadap pemohon sesuai dengan surat perintah penyelidikan nomor dan seterusnya berdasarkan laporan informasi nomor RI dan seterusnya tertanggal 10 Oktober 2025. Kemudian menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya proses penyelidikan terhadap pemohon berdasarkan laporan polisi dan seterusnya tanggal 4 November 2025 jumlah laporan polisi nomor 2 RI dan seterusnya tanggal 10 Oktober 2025. Kemudian kelima, memerintahkan kepada pemohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 2 SP-CD dan seterusnya tanggal 20 November 2025 dan surat perintah penyidikan nomor 2 SP-CD garis miring 8 dan seterusnya tanggal 9 Maret 2026. Dalam menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan maupun tindakan yang dikeluarkan dan dilanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri termohon, tetapi tidak terbatas pada surat pemberitahuan yang dimulainya penyidikan nomor SPDP dan seterusnya tanggal 20 November 2025 dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor 2B dan SPDP dan seterusnya tanggal 9 Maret 2026 yang diterbitkan oleh termohon. Ketujuh, memberikan segala hak pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh termohon. Membebankan biaya perkara kepada pihak. Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Manado, Seperti yang mulia memeriksa pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang saat ini. Hormat kami, tim penasihat hukum pemohon yang saat ini hadir adalah saya sendiri, Andi Berwai, kemudian Desa Mengenai Korban, dan kami didampingi oleh prinsipal pemohon adalah Victor Johan Lasut. Terima kasih yang mulia dan sebagainya. Hari ini adalah pembacaan permohonan, kemudian besok jawaban dari pihak pemohon, sekaligus beri surat dari pemohon. Ya. Dari pemohon, ada yang disampaikan ini? Cukup, demikian jadwal yang ditetapkan dari pemohon, ada yang disampaikan? Oke, silakan kita undang hari sebagaimana agenda yang sudah ditetapkan. Kalau tidak ada yang disampaikan, tidak semua tutup. Ya. Oh, jam, oh ya. Ya, kita boleh cepat saja. Seperti tadi jam 10 dimaksimalkan ya, pemohon dan termohon jam 10. Itu juga nanti pemeriksaan saksi kita lebih pagi kalau bisa, ya, lebih cepat. Supaya siang semua sudah bisa stop. Kalau pembuktian surat, pembuktian saksi kalau bisa paling lambat jam 10. Oke, demikian persidangan ini kita akan selesai. Terima kasih. Jadi kami sudah mengajukan permohonan pra peradilan atas ditetapkannya klien kami Prinsipal Victor Johan Lasut di dalam dugaan tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah. Cuma menurut hemat kami, pertama secara
garis besar dulu bahwa penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan karena adanya pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh termohon. Pelanggaran prosedural mungkin kami tidak usah menguraikan satu persatu karena tadi kami juga sudah bacakan di dalam pokok-pokok permohonan kami. Itu di dalam melakukan proses dari tahapan penyelidikan itu sudah ada yang dilanggar. Tidak memperlihatkan surat perintah, kemudian surat berita acara ditandatangani kemudian hasil sampel yang diambil itu menurut hemat kami adalah cacat prosedural. Kemudian belum lagi berkaitan dengan prosedur administrasi yang dilakukan oleh termohon, mulai dari surat penyidikan itu ada 2 surat penyidikan, kemudian ada SPDP ada 2, itu dengan tanggal yang berbeda, pansal sangkaan yang berbeda, dan itu akibat hukumnya pasti berbeda. Dan kualifikasi yang ketiga yang kami tekankan di sini, ini sudah melanggar ketentuan berkaitan dengan KUHP yang baru. KUHP yang baru mengacu pada KUHP yang baru, itu ada pelanggaran substansi yang dilanggar oleh termohon. Apa itu? Di dalam pelaksanaan pemidanaan itu ada yang namanya asas pidana ultimum remedium. Itu sangat jelas di pasal 613 Undang-Undang 1 2026. Itu nggak bisa dilanggar. Jadi terhadap dugaan tidak pidana yang mempunyai kaitan dengan sanksi administrasi harus didahulukan, bukan pemidanaannya. Jadi ada banyak kondisi-kondisi yang kami tekankan di sini, sehingga menurut hemat kami penetapan tersangka yang dilakukan kepada klien kami sangat-sangat dipaksakan. Kami sangat menghormati apa yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian. Tetapi ini karena ini sampel yang diambil ini sifatnya adalah scientific evidence, artinya butuh pembanding. Sampai dengan saat ini nggak ada pembanding. Sementara pembanding yang diharapkan di sini melalui dari institusi teknis dari kementerian sampai ke bawah pemerintah kota dan di dinas terkait itu sampai dengan hari ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan pelanggaran. Jadi ini sangat berbahaya. Lagi pula yang kami sampaikan di sini, ini minta maaf, IT Center ini secara keseluruhan di sana adalah UMKM, penggiat pertumbuhan untuk ekonomi di Sulawesi Utara dan di Manado. Bagaimana kalau hal ini terus dipaksakan? Mohon maaf, pasti secara ekonomi perputarannya akan mandek juga dan akan berdampak. Kebanyakan IT center kalau teman-teman wartawan bisa lihat itu kebanyakan UMKM loh. Itu bukan pengusaha besar-besar, itu UMKM. Ya saya tidak tahu teman-teman penyidik di dalam melakukan prosedur ini melihat tidak situasi sosialnya seperti apa. Karena menurut kami ini sangat-sangat berpengaruh sebenarnya. Lagi pula kualifikasi limbahnya itu limbah domestik. Kalau persamaan limbah domestik itu seperti limbah rumah. Itu nggak ada limbah, artinya dalam seperti apa yang disampaikan oleh di dalam penetapan tersangka, bukan pelanggaran air, limbah air, pelanggaran air yang memang betul-betul tersebar, nggak ada. Jadi itu minta maaf, ini kami harus mempertegas supaya bagaimana kita juga sama-sama membangun iklim ekonomi di Sulawesi Utara, karena ini juga kota Manado. Dan saya tidak tahu bagaimana proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Jadi menurut hemat kami tetap menghormati proses dari teman-teman penyidik, tetapi kalau memang tidak ada unsur pidana, tolong jangan dipaksakan. Karena ini nasib pertama, nasib klien kami, kedua nasib UMKM akan pasti berdampak di ekonomi. Dia narasinya bukan hanya pengelolaan, pengawasan dan pengelolaan. Jadi itu satu elemen yang tidak boleh dipisahkan. Berkaitan dengan baru dipersoalkan, saya tidak tahu. Karena ini jadi silakan itu cross check dengan penyidik atau penyelidik waktu itu, karena ini juga minta maaf ya. Ini pelapornya kan ada 2. Kami belum tahu laporan di mana yang dipakai. Jadi itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, laporan satu berbeda, laporan kedua juga berbeda.